Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sesuatu yang spesial bagi teman-teman semua. Hari ini Mimin akan nge-review ulang series Prison Break. Ya, teman-teman gak salah karena pintu teater 1 akan ngebahas lagi tapi akan sedikit berbeda. Karena kualitas yang lebih baik daripada video-video yang dulu Mimin upload. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di season 2 kali ini, scene diawali oleh seorang anggota FBI yang sedang membaca nama-nama narapidana yang berhasil kabur. Dan itu berjumlah 8 orang. Agen FBI itu berkata bahwasannya Scofield adalah pelaku utamanya dan ia meminta seluruh informasi tentang Scofield. Kembali ke pelarian, nampak hari sudah pagi dan mereka masih kejar-kejaran di dalam hutan. Mereka melihat kereta dan mencoba untuk menyeberang ke sisi yang lain dan Bellick terlihat memilih jalan yang berbeda. Scofield dan Sucre tertinggal di sana dan mereka menaiki kereta. Bellick pun sudah menunggunya di depan mereka dan menyiapkan shotgunnya di sana. Namun Scofield berhasil menghindar. Mereka pun berhasil pindah ke sisi yang lain dan lolos dari pengejaran. Kembali ke kantor FBI, perkenalkan dia adalah Agen Mahon. Dan dialah yang akan menjadi musuh utama Scofield di season 2. Terlihat Agen Mahon sedang memberikan pengumuman. Ia berkata dalam 140 tahun terakhir, psikologi dari para narapidana yang berhasil kabur dari penjara tidak pernah berubah, yaitu mereka akan senantiasa gelisah dan berada dalam ketakutan. Agen Mahon meminta setiap yang menonton berita ini melihat wajah-wajah tersebut. Mereka adalah 8 buronan paling dicari di Amerika. Tim kabur berhasil kabur dari tangkapan para polisi. Mereka beristirahat sejenak dan Franklin membahas tentang harta karun D.B. Cooper. Agen Mahon mendatangi Pop dan meminta untuk menceritakan tentang Dr. Sarah dan ia meminta agar bisa berbicara dengannya. Namun Pop menolaknya karena Dr. Sarah belum bisa berkata apa-apa kali ini. Scene berganti di rumah sakit, tampak kondisi Dr. Sarah yang sudah agak membaik sekarang dan kini ia pun tersadar. Lanjut, T-Bag terlihat sedang memasukkan tangannya yang terpotong ke dalam cooler box milik orang yang berkemah di sana. Dan pemiliknya pun keluar dari tendanya. Namun T-Bag mengancamnya untuk tidak melapor polisi dan ia pun kabur. Agen Mahon sedang menyelidiki tato milik Scofield. Pasti butuh waktu yang lama untuk mengerjakan tato tersebut. Agen Mahon ingin menjumpai orang yang pernah mentato Scofield. Bellick datang dan Mahon mengajak kerjasama. Namun Bellick enggan untuk bekerja sama. Agen Mahon menyepelekan Bellick dan Bellick pun berkata, "Aku akan membuktikannya." Veronica yang berada di rumahnya Statman memfoto Statman yang masih hidup. Namun Statman dengan santainya berkata, "Silahkan kau lakukan sesukamu, tapi kau tidak akan bisa keluar dari sini. Karena pintu ini hanya bisa dibuka dari luar dan kaca ini pun dibuat anti peluru setebal 5 cm. Di pinggiran sungai, Scofield dan Burrow berbincang membahas tentang harta karun D.B. Cooper. Jadi mereka berencana untuk pergi ke Panama dan tinggal di sana. Namun sebelumnya mereka harus pergi ke Utah untuk mengambil harta itu terlebih dahulu. Scofield berkata, "Sekarang kita memiliki tujuan terdekat, yaitu akan mengambil barang-barang." Lanjut, Agen Mahon menginterogasi wanita yang mentato Scofield. Ia berkata bahwa desain tatonya Scofield itu didesain oleh Scofield sendiri dan tidak banyak informasi yang ia tahu. Wanita itu pergi dan Agen Mahon menyadari sesuatu, bahwa di tato tersebut terdapat tulisan English Fits Percy. Dan ia pun menyadari itu adalah jalan persimpangan di penjara Fox River. Kembali ke tim kabur, tiba-tiba mereka didatangi oleh gadis kecil. Gadis kecil itu bertanya-tanya kepada mereka. Namun ayahnya tiba dan menodongkan shotgunnya di sana. Sang ayah tahu bahwa mereka adalah buronan Fox River. Namun tiba-tiba Abruzzi menyandra si anak dan mengancam balik. Akhirnya sang ayah pun melepaskan shotgunnya dan si anak dikembalikan.
Scofield berkata bahwa ia tidak akan menyakitinya dan meminta kunci mobilnya. Ia pun memberikan kuncinya tersebut. Kembali ke rumah sakit, Dr. Sarah diinterogasi di sana. Dan ia diberitahu bahwa yang kabur bukan hanya Scofield seorang, melainkan bersama 7 orang lainnya. Dr. Sarah pun terkaget. T-Bag datang ke sebuah klinik, namun dokter berkata klinik sedang tutup. Namun T-Bag meminta untuk mengoperasi tangannya tersebut. Tapi dokter tidak menyanggupinya karena ini adalah klinik hewan. Melihat T-Bag yang sudah kelelahan, ia mencoba memanggil ambulan. Namun T-Bag mencegahnya dan menodongkan pisau kepada dokter. Tim kabur kini mendapatkan mobil dan mereka berdiskusi akan pergi kemana. Sucre dan Franklin ingin kembali ke keluarga mereka, namun itu dicegah karena polisi pasti sudah ada di sana. Scofield memerintahkan untuk pergi ke Oswego karena di sana ada sesuatu. Tim polisi melapor kepada Bellick bahwa ia mendapatkan kabar ada seorang pemburu yang bertemu dengan kelima narapidana. Agen Mahon datang ke apartemennya Scofield dan ia sedang membayangkan yang Scofield rencanakan di sana. Dan ia pun memerintahkan untuk mengirim tim selam ke dalam sungai. Kembali ke rumah Statement, Veronica berusaha untuk menelpon polisi dan Statement pun menodongkan pistolnya kepada Veronica. Bellick mendatangi si ayah pemburu dan ia memberitahu jenis mobil yang mereka curi dan ia berkata mereka pergi ke arah Oswego. Di waktu yang sama, Bellick mendapatkan laporan histori kartu kreditnya Scofield dan ia melihat ada transaksi tempat Scofield menyewa sebuah garasi di Oswego. Mereka pun segera berangkat ke sana. Rekannya Dr. Sarah menjenguk Dr. Sarah ke rumah sakit. Dr. Sarah berkata aku dalam masalah besar. Dan rekannya itu meminta maaf kepada dokter telah membongkar rahasianya. Dr. Sarah berkata itu bukanlah salahmu. Kembali ke mobil, Scofield berkata aku melakukan kesalahan terhadap Dr. Sarah. Dan ia pun mengkhawatirkannya. Veronica tahu bahwa Statement tidak akan berani untuk menembak dirinya sehingga ia pun memanggil polisi untuk datang ke tempat ia berada karena ada kasus kejahatan. Kembali ke klinik hewan, sang dokter berkata, aku bukanlah ahlinya untuk melakukan operasi, tapi T-Bag mengancam dirinya. Dokter pun terpaksa harus melakukannya, dan ia akan membius T-Bag. Namun T-Bag melarangnya, karena jika T-Bag tidak sadarkan diri, pasti dirinya akan tertangkap. T-Bag pun menyuruh dokter mengoperasi tanpa dibius. Para agen FBI sekarang yakin seluruh isi tato dari Scofield merupakan seluruh rencananya untuk kabur. Salah satu agen berkata, polisi sedang mencoba menggerebek mereka di sebuah properti di Oswego. Mereka pun berangkat ke sana. Tim kabur sampai di sebuah gudang dan menutup gudang tersebut. Para polisi pun nampak sudah bersiaga di tempat itu. Dan agen Mahon pun tiba di sana. Agen Mahon sedang memikirkan tatonya Scofield yang bernama Ripe Chance Woods. FBI telah menelusuri tidak ada tempat di dunia yang namanya seperti itu. Para polisi pun menggerebek dan menodongkan pistolnya di depan gudang itu. Dan ketika mereka membuka gudang tersebut, mereka tak ada di sana. Itu tempat yang berbeda. Scofield berhasil mengecoh polisi. Kemudian tim kabur mengambil skopnya dan mulai menggali di sebuah kuburan. Agen Mahon tak sengaja melihat seorang polisi yang bernama Rivers. Dan ia baru ngeh bahwa bisa jadi Woods adalah sebuah nama. Ia meminta rekannya untuk mencari nama di sensus penduduk meskipun yang telah mati sekalipun. Tim kabur berhasil menggali kuburannya dan mengambil bungkusan plastik di sana. Di satu sisi agen Mahon mengetahui bahwa itu adalah nama kuburan. Ia pun segera berangkat ke sana. Dan isi dari bungkusan tersebut itu adalah sebuah pakaian. Mereka pun mengganti pakaian napinya tersebut. Dan Scofield memberikan tasnya yang berisi uang dan paspor di sana. Tiba-tiba ada mobil yang datang, itu adalah agen Mahon. Agen Mahon pun menghampiri kuburan tersebut. Scofield terheran-heran kenapa orang itu bisa mengetahui keberadaan mereka. Tim kabur pun segera meninggalkan tempat itu. Jadi maksud dari Ripe Chance Woods adalah RIP, Rest in Peace, E. Chance Woods. Agen Mahon pun melihat jejak mereka dan berusaha untuk mengejarnya. Tim kabur lari ke arah kota dan berbaur dengan masyarakat di sana.
Dan tiba-tiba ada yang mencolek Scofield dan ternyata itu hanyalah anak kecil saja. Agen Mahon pun ketinggalan jejak mereka di sana. Kembali ke rumahnya Stedman, Veronica pun melaporkan bahwa Stedman masih hidup kepada Burrow. Veronica berkata, kau tidak usah kabur lagi. Para polisi pun datang dan masuk ke sana. Namun ternyata itu adalah orang-orangnya Stedman. Agen itu menodongkan pistolnya kepada Veronica dan Veronica pun ditembak. Ia pun tewas. Burrow pun tersedih mendengar hal itu. Para agen itu keluar dengan membawa koper dan tas di sana. Dan itu adalah mayat Veronica yang telah dimutilasi. Sadis benar. Di rumah sakit, Dokter Sarah memeriksa tasnya dan ternyata ada origami burung di sana. Dan ada sebuah pesan. Apa maksudnya? Agen Mahon menjelaskan kepada rekannya bahwa kita akan menebak tujuan Scofield selanjutnya akan pergi kemana. Cepat atau lambat. Scene kemudian dilanjutkan oleh agen Mahon yang sedang menelpon anak buahnya. Anak buahnya berkata bahwa penjara Fox River meminta update info perkembangan pengejaran. Namun, agen Mahon berkata seluruh polisi dan sipir Fox River kini sudah tidak terlibat lagi. Scene berganti di sebuah taman. Scofield sedang membaca koran di sana dan ia nampak sedang mengawasi orang yang piknik. Lanjut, pindah ke tempat persembunyiannya tim kabur. Terlihat mereka sedang berdebat dan membahas masalah uang di Big Cooper yang berada di Utah. Scofield pun kembali dari taman dan ternyata pria yang sedang piknik tadi kehilangan makanannya. Dan ayam Kentucky itu pun telah berpindah tangan ke tim kabur. Scofield membagikan uang kepada rekan-rekannya yang jumlahnya tidak banyak untuk modal saat mereka berpisah nanti. Kembali ke klinik, dokter pun telah menyelesaikan operasinya T-Bag dan terlihat tangan T-Bag amat menjijikan. Scofield berkata, kita akan pergi ke Meksiko. Namun sebelumnya kita akan mampir ke Utah untuk mengambil harta karun. Namun Burrow berkata bahwa hari ini ada persidangan LJ yang akan menentukan hukumannya. Burrow berniat untuk menjemputnya. Scofield tidak setuju karena ini bukan waktu yang tepat. Kita harus menunggu dulu pencarian polisi mereda. Namun Burrow berkata tak ada waktu lagi. Selagi dia berada di gedung pengadilan, itu kesempatan kita. Burrow berkata, aku sudah sering ke tempat pengadilan tersebut. Franklin, Sucre, dan Abruzzi datang menghampiri dan mereka pun berpamitan. Kemudian Scofield berkata, katakan yang kau tahu tentang gedung pengadilan. Kita akan pergi ke sana. Di penjara Fox River, Pop berkata bahwa kita sudah tidak diperbolehkan untuk mengejar Scofield dan kawan-kawan. Semua sudah diserahkan kepada FBI dan kita sekarang dipanggil ke kantor pusat untuk menjelaskan seluruh kekacauan ini. FBI sedang mengumpulkan info-info terhadap para narapidana. Kemudian scene berganti ke David. Kini ia memiliki penampilan dengan rambut botaknya dan ia menabrak seorang pria. Disinilah si tangan cepat beraksi. Scofield dan Burrow pergi ke sebuah basement dan mengambil mobil di sana. Nampak Burrow menelpon pengadilan dan berpura-pura mengaku menjadi pengacara Nick yang telah tewas untuk menanyakan jam berapa waktu pengadilannya LJ. Dan kini ia tahu sidang akan dimulai pukul 15.00. Di kantor pusat, Pop dan Bellick diwawancara di sana. Mereka bertanya kenapa Scofield bisa berada di ruanganmu dan menyekapmu. Pop berkata, aku mempercayainya dan dia mengkhianatiku. Bellick ditanya apakah kau menjual jabatan sebagai pekerja di Fox River. Jelas Bellick dan Pop membantahnya. Namun mantan sipir Fox River yaitu Gary datang ke sana dan membuat persaksian dan akhirnya Bellick pun mengaku bahwa dia telah menjual jabatan kepada para pekerja Abruzzi dan kawan-kawan. Mereka pun disuruh keluar untuk menunggu keputusan di sana. Pop pun kecewa dengan apa yang Bellick lakukan. Kembali ke klinik, sang dokter memberikan obat-obatan agar T-Bag merasa lebih baik dan dokter mempersilahkan T-Bag untuk pergi. Namun di sini T-Bag berkata, kau merupakan saksi dari kejahatanku. Kau harus mati. Dokter pun akhirnya ditangkap dan diberikan sebuah pilihan akan mati dengan cara cepat atau lambat. Di gedung persidangan, LJ dihadapkan oleh agen Mahon yang mencoba untuk mengorek-ngorek informasinya.
dan membuat kesepakatan untuk membuat pernyataan di TV agar ayahnya kembali. Sebagai gantinya, LJ akan diberikan keringanan hukum. LJ pun menolaknya dan agen Mahon memberikan kesempatan untuk berpikir. Lanjut, David sedang mengantri untuk membeli tiket perjalanan menuju ke Utah. Saat tiket hendak disiapkan, ia melihat ada bapak-bapak yang mencurigai dirinya. David yang panik pun segera pergi walaupun belum selesai membeli tiketnya. Burrow menelpon LJ dan ia memberikan sebuah kode di sana. Burrow mengaku dirinya adalah Nick. Dan percakapan itu pun berlangsung seolah-olah LJ berbicara dengan pengacaranya. Di akhir percakapan, Burrow berkata, "Di 3 waspada dengan Otis Wright." Namun LJ bingung apa maksudnya. Scofield pun datang dan mereka pun pergi. Kembali ke klinik, sang dokter kini terikat dengan pakaian yang sudah dilepas. Dan T-Bag pun menyuntikkan obat bius kepadanya. Dokter itu pun pingsan. Dan raut wajah T-Bag berubah. Mau diapain tuh si dokter kira-kira? Lanjut, Scofield dan Burrow singgah di sebuah toko dan Burrow menunggunya di luar. Namun ada wanita yang memperhatikannya. Scofield pun membeli barang-barangnya untuk mempersiapkan membawa kabur LJ. Dan sang wanita itu pun memanggil polisi. Burrow masuk dan mereka kabur dari belakang. Namun mereka tidak bisa membawa mobilnya karena ada polisi di sana. Dan Scofield berkata, "Apa yang kita butuhkan ada di mobil tersebut. Kita akan kembali lagi nanti." David berjalan ke sebuah kampus dan berbaur di sana. Dia melihat ada pengumuman transportasi dan mencarinya untuk menumpang ke Utah. Kantor pusat pun akhirnya memberikan keputusan bahwa Belly kini diberhentikan dari pekerjaannya. Pop yang tidak menerima hal itu mengatakan, "Aku akan mengundurkan diri dari sini." Burrow dan Scofield pun tiba di gedung pengadilan. Mereka pun menaiki tangga hingga sampai di rooftop. Kembali ke klinik dan terlihat sang dokter telah tewas di sana. LJ kembali dipanggil oleh agen Mahon dan agen Mahon berkata bahwa aku merekam teleponmu tadi. Agen Mahon tahu bahwa pengacara Nick sudah ditemukan tewas dan ia pun tahu yang menelpon itu adalah Burrow. Dia berkata kepada LJ apa arti dari 3 waspada dengan Otis Wright. LJ pun tidak mengetahui hal tersebut. Di rooftop, Burrow membongkar atap dan Scofield mewarnai pistol mainannya. LJ pun dibawa untuk disidang. Mereka pun tiba di lift dan di sana LJ menyadari bahwa maksud di 3 itu lantai 3 dan Otis adalah nama lift dan Wright itu adalah sebelah kanan. Namun yang terbuka adalah lift sebelah kiri. LJ pun pura-pura mengikat tali sepatunya dan akhirnya ia pun berhasil menggunakan lift kanan. Namun agen Mahon pun menyadari hal itu dan ikut masuk ke dalam lift. Dan tiba-tiba Scofield dan Burrow menodongkan senjata dari atas. LJ menekan tombol stop dan mengambil pistol agen Mahon. Pistol itu dibawa Scofield saat LJ akan diangkat ke atas. Pistol mainan tersebut jatuh dan agen Mahon pun sadar mereka tidak akan berani menembak. Agen Mahon mempertahankan LJ dan menekan tombol alarm. Burrow dan Scofield pun gagal dalam misinya. Mereka pun kabur. Para polisi berusaha mengejar dan mereka kabur menggunakan truk yang mereka curi. Bellick yang sudah dipecat akhirnya pulang ke rumah. Ibunya datang kepadanya dan bertanya, "Kenapa kau sudah pulang?" Bellick mengatakan bahwa ia sedang cuti kerja. Bellick pun melihat ada shotgun di kasurnya. Dan ia mendengar kabar dari ibunya bahwa ada hadiah $100.000 untuk setiap orang yang berhasil menangkap narapidana Fox River hidup-hidup. Di kantor, Pop yang sudah mengundurkan dari jabatannya harus mengemasi barangnya dan ia merasa sangat kesal di sana. Ia pun menghancurkan Taj Mahal itu. T-Bag yang sudah berganti pakaian mengambil kunci mobil sang dokter dan T-Bag pun akan naik mobil menuju Utah. Kembali ke David, ia bertemu dengan Debra, orang yang ingin berangkat ke Utah. Dan David pun diajak berangkat bersama menggunakan mobilnya Debra. Polisi berhasil menahan truknya Scofield, namun mereka sudah tidak ada di sana. Ternyata Burrow kesakitan karena kakinya tertembak saat dikejar polisi. Agen Mahon menyadari bahwa Burrow telah tertembak dan memerintahkan kepada para polisi untuk menjaga setiap rumah sakit yang ada.
Kemudian, sini dilanjutkan di kantor FBI, terlihat asisten agen Mahon sedang melaporkan berita terkait rumah sakit. Mereka belum menemukan pasien dengan perawatan luka tembak. Perkenalkan, dia adalah agen Felicia. Dia adalah asisten dari agen Mahon. Agen Mahon berkata, para narapidana akan membuat kesalahan dalam 72 jam pertama. Dan saat mereka melakukan kesalahan tersebut, kita akan memiliki peluang menangkapnya. Tiba di rumah Nika, istri palsu Scofield. Ada yang mengetuk rumahnya, dan itu adalah Scofield. Scofield pun terpaksa membawanya ke sana meski itu sangat beresiko. Scofield pun mengobati lukanya buruk. Scofield berkata akan pergi sebentar untuk kembali dan membawa tasnya. Namun ketika ia sudah sampai di sana, ia kehilangan mobilnya. Di kantor FBI, polisi menemukan gelandangan yang membawa tas dan ternyata tas itu adalah milik Scofield. Dan polisi menemukan paspornya di sana. Agen Mahon berkata ini kesalahan pertama yang mereka lakukan. Bellick nampak sedang membeli minum di supermarket dan kebetulan ia bertemu dengan agen Gary di sana. Bellick pun menghajarnya dan mereka pun bertengkar. Namun setelah beberapa saat mereka pun nampak akur dan berdamai. Gary di sini membahas tentang hadiah dari orang yang berhasil menangkap buronan Fox River. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Scofield datang ke tempat mobil yang diderek dan ia meminta agar mobilnya kembali. Ia harus membayar seharga $84. Scofield pun membayar dan menunggu mobilnya disiapkan. Agen Mahon menginterogasi gelandangan yang mencuri ransel Scofield. Ia berkata mengambilnya dari sebuah mobil yang berwarna abu dan pria itu berkata mobil itu sudah diderek sekarang. Dan inilah dia mobilnya. Namun Scofield kesal karena tasnya tidak ada di sana. Petugas derek pun berkata, mari kita urus persuratannya. Sucre menanyakan kabar Mary Cruz kepada adiknya, namun ia mendapatkan kabar yang mengejutkan bahwa ternyata Mary Cruz akan menikah dengan tunangannya 2 hari lagi. Lalu Sucre pun dengan buru-buru menutup teleponnya dan mencuri sebuah mobil. Dokter Sarah yang sudah sembuh melakukan check out dari rumah sakit. Namun ketika ia hendak memanggil taksi, ia pun dihampiri oleh polisi dan ia pun ditangkap. Namun ternyata di sana ada agen Kellerman yang mengikutinya. Sang petugas derek mendapatkan telepon dan itu dari agen Mahon. Agen Mahon menanyakan apakah ada orang yang mengambil mobil sedan abu-abu ke sana. Dia adalah buronan polisi. Petugas pun terkaget dan mencoba memberitahu bahwa Scofield kini berada di depannya. Agen Mahon memerintahkan untuk mengulur waktu sampai polisi datang ke sana. Namun Scofield yang curiga segera mengambil kunci itu dan segera kabur dari sana. Agen Mahon yang tahu Scofield sudah kabur kesal dan menjatuhkan berkas-berkasnya di sana. Dan terlihat ada foto seorang pria bernama Sales Oscar. Siapakah pria tersebut? Di satu sisi Felicia melaporkan bahwa Sucre ditemukan di telepon umum kota. Itu adalah kesalahan mereka yang kedua. Franklin menelpon istrinya di telepon umum dan menjelaskan semua. Namun percakapan itu berhasil disadap oleh FBI dan Franklin mengatakan ia memiliki rencana untuk bertemu di Rainbow Room, sebuah restoran di New York, ujar Felicia. Dan Franklin berkata seminggu lagi akan menunggunya di dekat jendela. Namun istri Franklin masih galau apakah akan ikut dengannya atau melaporkannya. Agen Mahon memerintahkan kepada Felicia untuk mendatangi rumahnya dan bertanya dengan tulus tentang masalah tersebut. Agen Mahon memerintahkan kepada bawahannya untuk menyebarkan plat nomor mobil Scofield kepada media. Scene berganti, Scofield sedang mengganti plat nomor mobil tersebut dan Scofield pun berpamitan dengan Nika. Scofield pun mengucapkan meminta maaf telah menyeretmu ke dalam masalah yang lebih besar. Bellick datang ke penjara Fox River, ia mendapat akses karena para sipir di sana masih respek padanya walaupun ia sudah tidak bekerja di sana. Dan ia pun masuk ke ruangan interogasi untuk menggali info dari Sanchez. Ia mengancam jika Sanchez tak mengatakannya, ia akan tersiksa di penjara. Kesalahan ketiga ada laporan pria dengan ciri seperti Fernando Sucre mencuri mobil di daerah Ohio. Dokter Sarah kini berada di penjara dan ayahnya menjenguknya di sana dan memerintahkan Sarah untuk mengelaknya.
Tapi Dokter Sarah justru mengakui perbuatannya. Namun sang gubernur tetap, kau tidak boleh berkata apa adanya. Kau tidak boleh mengakui kesalahanmu begitu saja, karena nanti ayahmu akan membebaskanmu. Dan ayahnya berkata, jika kau dipenjara pasti akan ada konsekuensinya kepada keluarga kita. Akhirnya Dokter Sarah pun dengan terpaksa menurut kepada ayahnya. Asal kau tahu bahwa diriku akan dilantik menjadi wakil presiden negara ini minggu depan. Kembali ke mobil Scofield, Scofield mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap agen FBI yang berada di lift. Lalu Scofield berkata, kau siap untuk ini? Lalu Scofield menelpon seseorang namun mailbox. Ia pun memberikan pesan suara yang isinya, hai, ini aku. Aku bersama Bureau, kami menuju ke sana. Percakapan itu pun disadap oleh FBI dan mereka pun melaporkan kepada agen Mahon. Agen Mahon berkata, lacak terus sinyalnya, kita bisa mengikuti mereka. Sukre yang terburu-buru untuk bertemu kekasihnya dikejar oleh polisi karena berkendara terlalu cepat. Akhirnya ia pun diberhentikan. Dan si polisi meminta surat-surat. Sukre hanya bisa memberikan STNK-nya yang bernama Miller. Sukre mengaku itu istrinya. Polisi bicara plat nomormu sudah kadaluarsa. Polisi itu pun kembali ke motornya dan melaporkan ke kantor. Jadi si polisi belum ngeh nih kalau Sukre itu adalah buronan paling dicari. Scene berpindah ke Franklin, ia mendatangi anaknya di sekolahnya dan ia pun mencurahkan rasa kangennya selama ini kepada anaknya. Dan anaknya itu tidak membenci ayahnya walaupun ia tahu bahwa dia adalah seorang buronan. Dan Franklin menyuruh anaknya untuk memberikan pesan kepada mamahnya. Jika mamah mengerti pesan dari ayah, nyalakanlah lampu teras pukul 19. Mereka pun berpisah. Terlihat Scofield memiliki tatonya yang bergambar barcode dan bertuliskan 38. Dan itu merupakan jalan rute 38. Agen Mahon pun terlihat sedang mengejarnya. Kembali ke Sukre, terlihat Sukre sudah semakin panik dan polisi kini mengetahui Sukre adalah seorang buronan. Namun ketika polisi hendak menangkapnya, Sukre pun sudah tidak ada di sana dan terlihat Sukre kabur dengan berlari. Scofield tiba di tempat tujuan dan agen FBI menyadari bahwa mereka telah berhenti. Scofield dan Bureau pun membuka baut pada pembatas jalan dan mendorong mobilnya. Lalu mereka mengeluarkan sebuah daging segar. Scofield pun mempersiapkan yang lainnya. Ternyata radio itu merupakan alat pemantik bom ketika dijalankan saluran 103.7. Agen FBI kini sedang kesulitan untuk menyusul kendaraan di depannya dan ia pun memasang sirininya. Scofield pun menjatuhkan mobilnya dan mereka pun berlari. Namun ada yang salah, musik tidak berubah. Artinya pemindaian frekuensi radio tidak berjalan. Mereka mendengar sirine polisi sudah semakin dekat dan Bureau pun terpaksa turun dan merubah saluran radio tersebut secara manual. Dan mobil pun meledak. Agen Mahon pun senang melihat ada ledakan di sana. Sukre akhirnya tiba di rumah saudaranya dan menanyakan keberadaan kekasihnya Mary Cruz. Namun saudaranya itu berkata bahwa Mary Cruz sudah berangkat ke Las Vegas beberapa jam yang lalu. Sukre yang melihat ada kunci motor di sana pun ia mengambilnya. Sukre berjanji motornya akan kembali dalam keadaan tanpa lecet sedikit pun. Sang saudara pun dengan berat hati meminjamkan motornya itu. Dokter Sarah pun akhirnya dimasukkan komunitas rehabilitasi dan di sana orang-orang bercerita akan kesalahannya di masa lalu. Dan yang mengejutkan, ada agen Kellerman di sana yang sedang menyamar. Mau ngapain ya dia sekarang? Polisi menemukan bangkai mobil yang dikendarai oleh Scofield. Lalu tiba-tiba agen Mahon mengigau seorang misterius lagi yang bernama Oscar Sells. Dan rekannya berkata, Oscar Sells adalah kriminal yang dikejar oleh agen Mahon. Agen Mahon terlihat gelisah dan memakan obat penenangnya kembali. Scofield dan Bureau sudah berada jauh dari TKP dan Scofield berkata mereka akan mendapatkan hasil dari laboratorium itu. Namun saat mereka sudah mengetahui hasilnya, kita sudah berada di Meksiko. Kembali ke Franklin, waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 dan ternyata yang dimaksud Rainbow Room itu bukanlah sebuah restoran, melainkan adalah kamar tidur putri mereka. Dan ternyata istri Franklin menyalakan kode lampunya tersebut. Dan berarti ia akan ikut kabur dengan Franklin. Dan ternyata juga agen Felicia sedang berada di sana dan akan menginterogasi istri Franklin.
Scofield dan Burrow pun kedatangan jemputan, yaitu Nika. Kembali Nika membantu Scofield dan mereka pun pergi dari sana. Dan ternyata mereka sedang diawasi oleh Bellick dan Gary bersama. Halo Sobat Pentatider Satu, saya Michael Scofield. Gimana kabarnya? Pasti kalian odar pada tidak sabar nunggu episode selanjutnya kan? Tenang, kalian bisa nonton lebih awal dibanding penonton biasa. Kini di channel Pentatider Satu terdapat fitur membership. Ya betul kata Om Scofield. Jadi teman-teman bisa nonton lebih awal episode selanjutnya dengan cara berlangganan, harganya cuma 10.000 aja. Dan bisa bayar pakai GoPay dan ShopeePay. Jadi langsung aja teman-teman tinggal join dengan cara seperti ini. Untuk mempermudah, Mimin siapin linknya di bawah. Kalian tinggal klik aja. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.